Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mahasiswa yang mengikuti yang hadir pada pertemuan kita minggu keempat sekarang minggu keempat kita mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang matematika teknik, yaitu yang teknik penyelesaian khusus ya. Jadi teknik penyelesaian khusus. Di mana pada penyelesaian khusus ini ada hal-hal yang khusus yang ada di situ, sehingga penyelesaiannya itu juga perlu teori-teori tertentu ya untuk bisa menyelesaikannya. Lanjut. Ya, ini adalah teknik penyelesaian khusus ya, di mana fungsinya adalah, kita lihat di per dx adalah fungsi y per x ya. Jadi di sini ada fungsi y per x di sini ya. Jadi persamaan-persamaan yang tertentu yang bisa dirubah dalam fungsi y per x, maka penyelesaiannya bisa dengan menggunakan metode ini. Maka dikatakanlah teknik pemisahan khusus ya, pemisahan khusus ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kita misalkan di situ ada, jadi kita misalkan satu pi, bilang pi adalah y per x ya. Jadi dengan demikian kita bisa katakan bahwa y itu sama dengan pi dikali x ya. Jadi inilah persamaan-persamaan ini yang kita gunakan dalam penyelesaian kasus-kasus khusus ya, kasus-kasus khusus ya. Y sama dengan pi x ya. Maka dy per dx sama dengan apa? Kalau kita selesaikan persamaan ya, y sama dengan px, kalau kita turunkan terhadap x, jadinya apa? Jadinya adalah x di pi per dx ya, tambah pi ya, pi aturnya dx per dx, tapi dx per dx-nya hilang ya. Jadi dengan demikian, kalau kita misalkan y sama dengan px ya, maka penyelesaiannya adalah dy per dx-nya adalah x di pi per dx tambah pi ya. Jadi itulah yang yang kita ini kan. Contoh aplikasinya, jadi persamaan ini kita aplikasikan ya dalam penyelesaian dengan teknik khusus ini, yaitu apa? Contoh seperti ini ya. Jadi di sini ada persamaan ya. Persamaannya adalah 2x. Persamaannya adalah 2x. Ya. Persamaannya adalah 2x kuadrat ya. dy per dx sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi sebenarnya persamaan diferensial ya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan apa? Dengan bentuk fungsi y per x. Makanya persamaan itu ya kita coba rubah dalam bentuk apa? Fungsi y per x. Jadi setelah berubah fungsinya, maka kita bisa selesaikan. Ya, kita lihat ya, x kuadrat ya, itu kita pindahkan dari kiri ke kanan ya. Kanan jadinya adalah hasilnya ya, dilihat di sini dy per dx sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat ya, dibagi 2x kuadrat ya. Ya, sebenarnya 2 bisa ditaruh di depan, nggak masalah ya, ditaruh di kiri, di kanan juga masalah ya, di kiri juga bisa. Jadi setelah kita sederhanakan, apa? E kuadrat dibagi E kuadrat itu 1 ya. Kemudian Y kuadrat dibagi E kuadrat adalah sama dengan Y kuadrat per E kuadrat ya. Kemudian itu ini disederhanakan lagi jadi apa? Jadi 1 per 2, 1 tambah Y per X kuadrat ya. Jadi dapat persederhanaan seperti itu ya, Kemudian y per x kuadrat itu ya, kembali kita misalkan tadi pi adalah y per x ya, pi y per x, maka dapatnya lah pangkat kuadrat ya. Jadi hasilnya apa? Itu sama aja dengan y kuadrat ya. Kemudian dy per dx tadi
nilainya apa? Sama dengan X dP per dx ya. Jadi X dP per dx tambah pi ya, itu adalah dy per dx ya. Kita misalkan tadi kita ganti dengan X dP per dx tambah pi, kemudian sama dengan setengah 1 tambah pi kuadrat ya, sama dengan pi kuadrat. Jadi itu ya, ya memang agak sedikit. Kemudian persamaan tadi kita pindahkan pi-nya ya ke kanan, jadi hasilnya apa? Kalau pi dipindahkan ke kanan, maka hasilnya sama dengan ini ya. Min pi setengah tambah setengah pi kuadrat ya. Dan itu kalau kita sederhanakan ya bisa juga ya. Jadi disederhanakan persamaan kanan dan juga ya persamaan ya kirinya udah sederhana ya. Kanannya yang sederhana. Jadi hasilnya apa? Kita lanjut. Ya, Anda lihat hasilnya adalah sama dengan 2x ya. Jadi 2-nya dipindah situ, pindahkan ke kiri ya, 2x dp per dx ya. 1 min 2pi tambah pi kuadrat ya. Dan ini bisa disederhanakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pi min 1, pi min 1 ya. Atau pi min 1 kuadrat ya. Jadi sama aja dengan itu ya. Jadi kanannya sudah sederhana, maka kita baru pisahkan antara x dan y-nya ya. Antara x ini namanya baru digunakan teknik pemisahan ya. Teknik pemisahan. Ini pemisahannya apa? Ya, dipisahkan antara dp dengan pi, kemudian x dengan x digabung ya. Jadinya apa? Adalah dp pi min 1 kuadrat ya, pi min 1 kuadrat, kemudian dx per 2x ya, dx per 2x ya. Nah, ini jadinya apa? Jadinya adalah sama dengan apa? Sama dengan, ya ini kita integralkan, dp pi min 1 kuadrat diintegralkan jadinya adalah min 1 pi min 1 ya. Jadi itu adalah hasilnya kalau kita integralkan. Kemudian yang sebelah kanan diintegralkan sama dengan apa? Setengah ln 2x tambah ln c ya. Jadi sama tambah ln c ya, ln c. Ya sebenarnya ya supaya dia lebih ini ya, lebih sama dengan ln ya supaya bisa diproses ya. Oke, pi kita balik ya, terbalik jadi adalah pi min 1 sama dengan apa namanya min 1 0,5 ln 2x tambah ln c. Jadi ln 2x tambah ln c ya. Jadi penyelesaiannya kemudian kita pindahkan min 1 ke kanan ya, min 1 ke kanan jadinya apa? Ya. Ya, kita pindahkan min 1 ke kanan ya, jadinya adalah ya seperti ini, pi min 1 0,5 ln 2x tambah ln c ya, tambah 1 ya, tambah 1. Karena pi sama dengan y per x, maka jadinya adalah ya y per x sama dengan min 1 setengah ln 2x tambah ln c tambah 1. Atau bisa juga jadikan adalah hasil akhirnya adalah ini ya, hasil akhirnya adalah ya hasil akhirnya sama dengan y ya min x setengah ln 2x tambah ln c tambah x. Jadi itu penyelesaiannya. Jadi persamaan ini persamaan tadi ya di atas tadi itu bisa diselesaikan hasilnya adalah y min x 0,5 ln 2x tambah ln c tambah x. Ya, di situ ada ln c ya, ada konstanta di situ. Karena di situ ln konstanta, maka penyelesaiannya adalah dalam bentuk apa? Penyelesaiannya adalah dalam bentuk apa istilahnya umum ya, bukan khusus ya, umum ya. Penyelesaian umum. Ya, ini adalah persamaan teknik pemisahan khusus ya. Khususnya apa? Khusus adalah untuk pi sama dengan y per x ya. Ya, dia tidak berlaku untuk yang lain ya. Ini kan karena dikembangkan untuk khusus apa namanya program khusus y per x ya. Pi sama dengan y per x. Oke, kita lanjut ke
Nah, contoh 2 ya. Contoh 2, ya. Contoh 2, X kuadrat DY per DX ya. X kuadrat DY per DX sama dengan apa? Sama dengan XY tambah Y kuadrat ya. Ini adalah persamaan ya. Ini persamaan yang kita dapat. Kemudian dibuat fungsi Y per X ya. Fungsi Y per X. Artinya apa? Y per X. Jadi kita dapat nanti penyelesaiannya dari kita selesaikan dengan cara kita membuat fungsi dalam bentuk Y per X ya, bentuk Y per X. Jadi dy per dx sama dengan Y per X tambah Y per X kuadrat ya. Jadi Y per X kuadrat. Jadi ini adalah persamaannya jadinya ya. Kalau kita pindahkan Y kuadrat yang itu ke sebelah kanan, X kuadrat sebelah kiri, ya sebelah kanan, jadinya adalah seperti ini. Y per X tambah Y per X kuadrat ya. Kemudian ini yang kita selesaikan juga. Dy per dx itu harus dikonversi menjadi berubah menjadi X di pi per dx tambah pi, dan juga karena dia diganti pi ya, pi tambah pi kuadrat ya, pi kuadrat. Jadi itu ya. Kemudian X di pi per dx tambah pi sama dengan pi tambah pi kuadrat ya. Kemudian kita sederhanakan pi yang sebelah kanan habis ya dengan pi yang sebelah kiri, maka tinggal lagi apa? X di pi per dx ya. X di pi per dx pi kuadrat. Jadi tinggal itu ya. X di pi per dx pi kuadrat ya. Ini udah sederhana jadinya ya. Jadi sederhana. Nah, kemudian baru kita lakukan teknik pemisahan. Teknik pemisahan apa? Dilihat di sini pi digabung dengan pi, X dengan X. Jadi hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah dp per pi kuadrat sama dengan dx per dx. Jadi itulah artinya ya. dp per pi kuadrat sama dengan dx per dx. Jadi sudah dipisahkan. Setelah dipisahkan, baru masing-masing kita integralkan. Jadi kita pisahkan dulu, kemudian baru kita integralkan. Jadinya apa? Jadinya adalah ya dp per pi kuadrat ya dx per dx. Di mana kalau kita integralkan sebelah kiri, dp per pi kuadrat, kalau diintegralkan hasilnya sama dengan min 1 per pi ya, min 1. Sedangkan yang di sebelah kanan kalau kita integralkan hasilnya adalah sama dengan ln x tambah ln c ya, atau digabung menjadi ln cx ya, ln cx. Oke. Kemudian kita buat dibalik ya, dibalik apa, karena min 1 per pi dibalik jadi pi, maka nilainya adalah min 1 ln cx ya, ln cx. Kemudian karena kita punya pi sama dengan y per x, pi sama dengan y per x, maka kita rubah lagi y per x ya sama dengan min 1 ln cx. Atau y sama dengan demikian, y sama dengan min x ln cx. Ya, ini hasil dari persamaan di atas ya. Persamaan x kuadrat dy per dx, y tambah y kuadrat. Ini kalau diselesaikan hasilnya adalah nanti y min x ln cx ya. Y min. Oke, kalau itu diselesaikan, maka dia dapat ya y sama dengan min x ln cx. Oke, itu baru contoh kedua ya. Kita coba cari contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga. Nah, ini contoh ketiga ya. Oke. Contoh ketiga itu adalah apa? X kuadrat dy per dx ya sama dengan xy kurang y kuadrat. Jadi y kuadrat ya. Jadi x kuadrat dy per dx. Ya, ini kita selesaikan sama dengan bukti tadi ya, kita selesaikan jadinya adalah sama dengan di atas ya, di contoh ketiga kebetulan sama ya. Nggak apa-apa, jadi hasilnya adalah sama dengan ln x ya, ln x ln cx ya, ln cx. Jadi oke, dalam
penyelesaian khusus ini ya, khusus ini kita persoalan khusus ya, kita coba menyelesaikan dalam teknik pemisahan, karena teknik pemisahan umum ya berbeda dengan teknik pemisahan khusus ya. Jadi dalam kasus-kasus tertentu persamaan apa namanya, ada persamaan tertentu yang khusus yang bisa diselesaikan, itu bisa diselesaikan dengan metode seperti ini. Terutama apa? Kalau kita bisa berubah dalam bentuk fungsi Y per X ya. Tapi ya tidak semua persamaan itu bisa kita selesaikan. Tidak semua, hanya sebagian yang bisa diselesaikan ya. Tidak semua yang bisa diselesaikan. Kenapa? Karena karena yang bisa diselesaikan ya yang apa namanya yang ada orang sudah nemukan gitu ya. Tapi kalau persamaan yang aneh-aneh gitu ya, aneh-aneh ya kita tidak bisa selesaikan ya. Apa namanya, karena belum ada ilmu untuk penyelesaiannya. Makanya mahasiswa juga bisa mencari, merumuskan suatu ya, misalnya ada persamaan tertentu yang nggak ada teorinya, kemudian Anda bisa menyelesaikan ya, kita bisa masukkan sebagai apa penyelesaian baru ya, penyelesaian baru. Jadi perlu juga Anda berlatih untuk dalam persamaan diferensial ini bisa menemukan satu cara-cara penyelesaian yang baru ya, sehingga nanti bisa diterima oleh apa namanya masyarakat ya, dan itu terpakai ya. Ya sesuai dengan fungsinya ya. Kita belajar matematik ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk bisa orang lain ya yang berhubungan dengan persamaan itu dan bisa menyelesaikannya ya. Itu kalau ada ditemukan oleh orang lain ya. Oke, saya pikir ya udah cukup ya, diminta Anda untuk bisa berlatih ya dan baca buku persamaan diferensial supaya Anda bisa apa namanya menyelesaikan ya soal-soal yang ada di buku itu. Oke, cukup sampai sini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.